Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah saurahkan untuk kita semua. Gus Fuad Pleret dalam haulnya abahnya Kiai Haji Raden Syarif menyampaikan beberapa pengalaman pribadinya terkait dengan bagaimana seorang yang notabene mencintai para alim, para ulama, dengan mencintai para alim, para ulama, menyebut dengan tulus dan ikhlas akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman pribadi ini disampaikan dengan lugas, dengan apa adanya, tanpa tendensi apapun, sehingga mudah diterima oleh jamaah yang hadir atas haul daripada abahnya Kiai Syarif. Itulah Kiai Nusantara yang memberikan sebuah pemahaman ceramah tanpa ada dalil-dalil daki-daki, tapi semuanya bisa dicerna. Apapun yang disampaikan lewat hati akan diterima dengan hati pula. Sesuatu hal yang notabene menjadi pengalaman kita sehari-hari disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Pengalaman pribadi ini sebagai iktibar, contoh buat kita semua. Jangan sampai kita selalu selaku generasi penerus bangsa, selaku orang Nusantara, lupa akan jati diri sebagai orang yang notabene dibesarkan oleh para orang tua, dididik oleh para masyayikh, para guru-guru yang notabene secara ruhaniyah memantek di Nusantara ini. Tidak berlebihan bila saya menyampaikan hal ini, karena saya mengamati, menyimak ceramah daripada Kiai Fuad Pleret dengan segala banyol-banyolannya, tapi mengena sesuai dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah memakai dalil apapun, kalau itu disampaikan dengan hati akan mudah dicerna bagi yang mendengarkannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Fuad Pleret ini bisa menambah pengetahuan kita, pengalaman kita untuk selalu bagaimana mencintai orang-orang tua kita, mencintai para masyayikh, mencintai para muasis pendiri bangsa yang notabene telah jerih payah mencurahkan segala pikiran, daya, darah, diteteskan nyawa, diberikan untuk tegaknya negara ini. Kita simak bagaimana penuturan Gus Fuad Pleret atas hadirnya di tengah-tengah masyarakat di Padasuka atas haul abah dari Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Segala khilaf mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya lagi yang membuat saya takjub itu Ustadz Awang dan teman-teman yang lain. Bagi saya kesaktian itu harus ada buktinya. Ya Kiai Syarif itu, Pak D Syarif itu, Pak D saya yang hebat itu, ternyata menemukan mata air yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh warga Wonogiri. Kan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian itu yang paling banyak manfaatnya untuk kalian. Maka saya yakin, saya bersaksi Pak D saya Kiai Syarif itu waliullah. Setuju? Jadi apa gue? Karena apa yang beliau lakukan, dan Padasuka itu di mana-mana ternyata ada itu, di seluruh Indonesia itu, di setiap provinsi itu ada itu. Jadi tapi saya berharap nanti 2029 jangan ada partai Padasuka. Partai Padasuka mesti ketua umumnya mesti Pak D Syarif gitu, capresnya mesti saya itu nanti. Itu ya. Nah, apa saya ngomong gitu. Jadi Romo Kiai Raden Ahmad, abahnya Kiai Syarif, abahnya Kiai Khalil dan putra-putra yang lainnya itu saya yakin itu orang istimewa. Nah, karena orang istimewa, kita mensyukuri anugerah Allah kepada beliau Kiai Ahmad, Romo Ahmad,
karena dengan mensyukuri anugerah Allah kepada hambanya kita akan ketularan. Jadi kalau ada tetangga itu tambah kaya, nggak usah iri, kita ikut bersyukur, ikut senang supaya ketularan, paling tidak kapan-kapan bisa utang gitu loh. Kadang-kadang itu ibu-ibu itu kalau tetangganya rumahnya ganti cat terus bingung gitu. Kalau tetangganya ganti istri nggak bingung, tapi begitu ganti mobil jadi bingung. Padahal ya Allah tinggal berkata, ya Allah tetanggaku engkau kasih mobil, aku ikut bersyukur, aku bersaksi engkau memberi nikmat kepada tetanggaku dan aku juga pengen loh ya Allah. Nah, gitu caranya, cuma gitu aja. Ini nasihat saya yang paling banyak itu untuk ibu-ibu, karena sejak kecil saya itu berhadapan dengan ibu-ibu. Ibu saya itu menjanda masih sangat muda, tak suruh kawin lagi malu karena cintanya sama bapak saya gitu. Yang kedua nenek saya itu yang menjanda sejak muda. Yang sekarang itu saya hadapi juga istri-istri itu 4 gitu, sampai gelegean kalau minum susu ya. Nah begini ibu-ibu, kenapa saya itu seperti ini, itu ada sejarahnya. Kalau ibu-ibu kepengen putra-putranya itu istrinya nggak banyak seperti Pak Desarif, hanya satu Tuhan dan satu istri gitu, itu caranya itu beri ASI yang sebaik-baiknya. Karena saya itu sejak kecil nggak pernah minum ASI, nggak pernah minum ASI. Iya, makanya ketika besar balas dendam itu ya. Tetapi saya mencari dalih, kan ada hadis itu. Nah, ini kan saya nggak berani baca hadis, baca Quran. Ya di hadapan saya kiai-kiai al-hafid, ya toh ahli hadis, masa saya membaca aku malah keliru harokatnya, dikira nggak tahu nahwu shorof kan. Jadi kan intinya begini, salah satu ciri kenabian itu istrinya banyak. Jadi aku ya sekalian nabi lah. Paling tidak yang itu tiru-tiru nabi itu kalau tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak sakit, aku kuat, nggak kuat, kuatnya mau dibujuk kan, ya paling tidak itu ada yang disamai gitu. Ya sing paling pena lah gitu. Gimana Gus? Kalau nambah lagi itu ya terserah Allah, saya nggak tahu. Kan harus ganti mazhab juga. Ini nanti minta fatwa Kiai Imad. Oh, yang jelas itu Kiai Imad yang mau nambah. Ya, yang jelas Kiai Imad. Saya membuka pendaftaran 1 juta. Yang kepengen punya menantu Kiai Imad yang jenius, daftar saya 1 juta. Gitu ya, Kiai Imad. Tenang, serius nggak ini? Oh serius ini. Jadi yang di depan ini semua itu orang jenius. Kiai Imad itu jenius. Ada beberapa profesor, ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa Kiai Imad itu adalah mujadid untuk menyongsong apa fikih peradabannya Nahdlatul Ulama. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya bersaksi memang beliau jenius. Gus Fakih juga jenius. Gus Mogi Nurfadin juga jenius. Gus Nasruddin juga guru saya menulis juga jenius. Saya yang paling koplak gitu. Tapi kalau paling sekti tetap Pak Desarif. Nah ini harus saya tegaskan. Maksudnya begini loh, saya bersaksi Pak Desarif itu sekti min auliyaillah, itu supaya yang hadir di sini itu semua minta berkat beliau. Gitu loh. Berkat itu apa? 1 doa, 2 rokok, 3 uang. Nah, cocok kan? Nah, berkat cuma doa aja ya males loh. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini mohon maaf loh, mohon maaf saya tidak ngutip ayat, tidak ngutip hadis, tidak ngutip yang lain-lain. Lalu saya itu sejak tadi itu duduk di sini, loh ini ada kesepuan, ada wali-wali duduk di depan saya, masa saya nasihati wali ya malah kebalik-balik loh. Ada ibu-ibu yang galak-galak ini, oh, saya gila loh. Ya udah saya banyol aja lah. Bagian saya banyol dan mudah-mudahan banyol itu berguna. Daripada serius nggak ada gunanya, lebih baik banyol dan tidak ada gunanya. Gitu. Jadi udah habis belum waktunya ini Ustaz Awang Assalamualaikum. Saya mau cerita yang jorok-jorok lagi. Nah, ini untuk pesan ibu-ibu, istri-istri itu saya selalu kasih saran, terutama kalau punya anak laki-laki, kamu susui sebaik-baiknya.
Kalau bisa itu 2,5 tahun atau lebih, jangan seperti bapaknya, repot nanti cari susu kemana-mana. Jadi waktu istri saya baru satu, sejak kecil, sejak saya ingat sampai saya sudah punya istri, kalau ketemu perempuan itu yang saya lihat itu dadanya, bukan wajahnya, bukan kakinya. Itu gara-gara saya tidak pernah diberi ASI waktu kecil, gitu loh. Makanya kalau ibu-ibu tak kasih resep supaya suami-suami penjenengan itu nggak kepengen nambah istri, kasih minum susu sebanyak-banyaknya, gitu. Yang sepuh nanti jadi awet muda. Jadi ini soal-soal apa psikologi ya. Dan yang berikutnya lagi, mari kita selalu bersyukur karena sampai hari ini kita masih hidup. Entah punya duit entah enggak, nyatanya masih hidup. Daripada punya duit tapi sudah gak hidup, ya, alhamdulillah bisa hadir di sini menghauli salah seorang aulia Allah min dzurriyyati aulia Allah yang dilaksanakan oleh putranya juga min aulia ilah, yaitu Pak Desare kurang opo ADW bejane hari ini. Dan mohon disebarluaskan nih supaya kita itu gandulan, kita itu berpegang teguh kepada pertolongan atau syafaat Rasulullah melalui wali-walinya Allah. Syafaat itu bukan kok terus kalau salaman sekali ngasih amplop sekali terus masuk surga, nggak begitu. Maksudnya itu kita berdekat-dekat, kita berusaha mencocokkan cara berpikir. Cara berpikirnya itu podo karo sama dengan para wali gitu. Dan salah satu yang penting, karena ini ada hajatan besar di negara kita yaitu Pilpres, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah yaitu menjaga bangsa dan negara kita. Jadi Pak Polisi ben seneng, Pak Tentara biar seneng, saya juga ikut menggelorakan untuk menjaga persatuan, menjaga kondisivitas, menjaga kebersamaan. Beda pilihan nggak apa-apa, yang penting tetap damai, rukun. Karena kalau Indonesia nggak rukun, ya nanti seperti negara-negara yang lain yang kisruh itu. Lah kita itu sesuai banget perang kok. Jadi kadang-kadang lupa mensyukuri negara kita yang selalu damai, yang tidak ada perang. Paling perang-perang suami sama istri karena suaminya mau kawin lagi, maksimal cuma itu ya. Tapi tidak ada tembak-menembak, tidak ada macam-macam. Ada sedikit, tapi kan ada densus, ada yang lain-lain. Jadi kita bisa bikin acara kayak begini, nggak ada bom meledak, nggak ada tembak-tembakan. Nah itu kita harus syukuri. Kalau kita mensyukuri, menjaga, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan guru-guru saya, bahkan juga leluhur kita sudah memberikan sangkalan, memberikan isyarat bahwa kebangkitan umat manusia dari segi peradaban, dari segi spiritualitas nanti itu dari Nusantara, dari Indonesia dan sekitarnya. Kita berkewajiban menyiapkan anak cucu kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia, untuk apa bahasa nenek sultan mangku wanita, mangku dunia itu apa? Hamengku buwono. Kenapa? Ya memang peradaban itu digilir sama Allah itu. Dulu ada peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, sekarang ada peradaban Eropa, Amerika, sekarang muncul juga peradaban, mulai ada peradaban Cina. Nah giliran berikutnya itu Nusantara. Itu kenapa begitu? Ya pantas orang Nusantara wis mbah keturunane sapa? Menurut Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi, orang Indonesia asli kabeh itu keturunannya Nabi Ismail.